Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setiap diri kita, saya yakin setiap diri kita itu pasti mendambakan menjadi manusia yang terbaik. Yang terbaik di dunia dan di akhirat. Yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang paling penting. Karena kita sebagai seorang muslim, orientasi hidup kita itu teman-teman, bukan hanya dinilai dari ukuran dunia semata. Bukan hanya dinilai dari ukuran pandangan manusia. Tetapi lebih dari itu, karena kita adalah seorang muslimah, maka orientasi hidup kita adalah menjadi baik di mata Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah kita bisa menjadi manusia yang terbaik di mata Allah Azza wa Jalla kecuali kita harus mengikuti orang yang terbaik di dunia ini, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita umatnya agar menjadi manusia-manusia terbaik. Maka kita pantaskan diri kita untuk menjadi manusia-manusia terbaik. Bersegeralah untuk menjadi manusia-manusia terbaik, yang terbaik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang terbaik yang kita berikan di dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini hanya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, wahai kawanku, wahai saudariku, sesungguhnya di antara menjadi manusia yang terbaik adalah ketika kita semuanya menjadi manusia yang diharapkan kebaikannya. Subhanallah. Ini kita menjadi seseorang yang paling diharapkan kebaikannya dan dijauhkan keburukannya. Ya. Ketika itu alaihi wasallam, teman-teman, beliau sedang berkumpul ya dengan beberapa para sahabat, dengan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Maka kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Kata Rasulullah SAW, maukah aku beritahukan kalian sebaik-baik manusia di antara kalian dan seburuk-buruk orang di antara kalian? Kemudian para sahabat, teman-teman, mereka terdiam, fasakatu. Ya. Dan Nabi bertanya kembali, 3 kali Nabi bertanya, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah aku beritahukan kepada kalian? Kemudian ada seorang yang berkata di antara mereka, faqala rajulun bala ya Rasulullah. Ya kami mau wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Lihat. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Subhanallah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Dan sedangkan keburukannya dia terjaga. Ya, sedangkan keburukannya terjaga. Masya Allah teman-teman, kita kalau misalnya ketemu sama orang baik, ya, dia dengan ringan tangannya, dia akan melakukan kebaikan secara otomatis. Orang baik itu dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, selalu dirindukan kehadirannya. Subhanallah. Dan ini fitrah manusia. Orang baik itu akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dicintai oleh seluruh penghuni langit. Akan dicintai oleh seluruh penghuni bumi. Allah akan menitikkan ke dalam hati orang-orang yang ada di dunia ini untuk mencintainya. Begitulah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang baik. Maka pantaskan diri kita untuk menjadi orang yang baik. Ya. Baik itu bermuamalah dengan sesama manusia, ataupun kita menjadi baik, jujur dengan Allah Azza wa Jalla, karena semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian, di antara orang yang terbaik, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah beritahukan kepada kita semuanya,
adalah orang-orang yang dia belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita semuanya. Kata beliau, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya dimanapun berada, mari kita mulai prioritaskan di dalam kehidupan kita, bukan menjadi sambilan. Yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita adalah kita belajar Al-Quran. Kalau kita belum mengetahui ilmunya. Subhanallah, di masa-masa pandemi ini teman-teman, sudah banyak Allah bukakan pintu-pintu untuk kita bisa belajar Al-Quran. Dengan mudahnya kita bisa belajar Al-Quran dari para syekhoh, dari para guru-guru yang ada di Timur Tengah. Ya. Melalui daring kita bisa belajar Al-Quran. Kita fokuskan, kita prioritaskan waktu kita untuk belajar Al-Quran dan bukan menjadi sambilan. Karena orang kalau prioritas dengan sambilan itu berbeda. Kalau orang sudah fokus, ya saya mau dalam kehidupan saya itu belajar Al-Quran, dia cari guru yang terbaik. Dia cari waktu yang terbaik. Tapi kalau sambilan untuk belajar Al-Quran, maka ia habiskan waktunya untuk dunianya, baru kemudian kalau punya waktu, dia belajar Al-Quran. Dan itu pun di sisa-sisa waktunya, sudah lelah badan, seharian penuh mencari dunia, baru kemudian belajar Al-Quran. Dan itu tidak efektif. Ya. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla, wahai kawanku, ya, kalau toh kita membutuhkan dunia untuk menopang ibadah kita, kita minta kepada Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kita. Jadikan dunia yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti dunia. Dan sibukkan diri kita dengan sesuatu yang Allah ridhai, di antaranya adalah dengan belajar Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Kita sudah lihat banyak contoh. Allah telah berikan kepada kita sebuah contoh, ya. Ada manusia-manusia yang dia baru mulai belajar Al-Quran di usianya 60 tahun. Mulai mentadabburi Al-Quran sedikit demi sedikit. Menghafalkannya dimulai dari surah An-Nas, dari surah-surah yang pendek. Subhanallah. Allah berikan rizkinya selesai menghafal Al-Quran di usianya 80 tahun. Bahkan orang yang belajar Al-Quran itu tidak ada ruginya sama sekali. Orang yang belajar Al-Quran, lantas dia mengalami kesulitan-kesulitan di dalam belajarnya. Tapi dia masih mau berusaha untuk belajar Al-Quran. Dia yatata'ta. Belajar Al-Qurannya terbata-bata. Dimulai dari mengenal huruf. Alif, ba, ta. Dimulai dari belajar harakat, fathah, kasrah, dhammah. Dimulai lagi dari belajar tajwid pelan-pelan. Ya. Dimulai lagi dengan belajar itmamul harakah. Disempurnakan harakatnya. Baru setelah itu langkahnya dia bisa membaca Al-Quran. Dan subhanallah, barang siapa yang hari ini teman-teman sudah Allah berikan rizki untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, itu adalah rizki yang terindah yang bisa teman-teman harus syukuri. Karena kita membaca Al-Quran, bisa dibayangkan ya, kita baca Al-Quran. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 19 huruf. Maka Allah akan tuliskan 190 kebaikan. Kalaupun kita belum bisa membaca lancar, kita baru bisa mengejanya Bismillahirrahman. Allah berikan 2 pahala. Berikan pahala dia belajar Al-Quran, berikan pahala dia membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi tidak ada yang rugi. Sekecil apapun usaha kita untuk belajar Al-Quran, untuk mempelajarinya, semuanya akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasannya. Dan juga ketika teman-teman sudah mendapatkan guru yang terbaik ya di dalam membaca Al-Quran, maka langkah selanjutnya adalah
adanya kita perlu yang namanya mentadabburi Al-Quran. Ini penting banget teman-teman. Jadi bukan hanya kita itu memperbaiki bacaan kita terus, kemudian mencari lagi sanad, sampai lupa untuk mentadabburi Al-Quran. Sampai lupa untuk mengamalkan isi Al-Quran. Kita mulai sedikit demi sedikit membuka tafsirnya. Kita pilih tafsir-tafsir yang gampang. Kita tadabbur, ini termasuk dari mempelajari Al-Quran. Kita pilih misalnya surat-surat pilihan misalnya, tidak apa-apa. Pilih yang paling mudah. Teman-teman misalnya sekarang butuh tadabbur Al-Quran surah Al-Fatihah. Karena setiap hari itu adalah surah yang dibaca di dalam salat kita agar kita itu lebih khusyuk di dalam salat kita. Maka kita ikuti kajian-kajian tafsir surah Al-Fatihah. Kita baca lagi tafsir surah Al-Fatihah. Setelah itu misalnya kita mulai dari surah-surah pilihan ya. Terus minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemampuan untuk mentadabburi Al-Quran. Setelah mentadabburi Al-Quran, kemudian kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, ketika kita sudah mengamalkan untuk diri kita, sebarkan Al-Quran. Ajarkan lagi kepada yang lain. Karena kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Kalau kita hanya belajar dan kita simpan ilmu itu untuk kita, maka kita belum menjadi manusia yang terbaik. Karena manusia yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya adalah manusia yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jangan malu kita untuk membuka halaqah Al-Quran. Ya. Jangan malu kita untuk menjelaskan Al-Quran ini terutama kepada anak-anak kita. Untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada karib kerabat kita. Untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada teman terdekat. Apalagi kalau Allah sudah berikan kesempatan ada orang yang datang kepada kita. Tanpa kita mencarinya ada orang yang datang. Kemudian dia mengatakan, ibu atau umi, kakak, saya mau belajar Al-Quran. Ajari saya Al-Quran. Jangan tolak. Karena sesungguhnya itu adalah kebaikan yang Allah berikan. Ajarkan. Karena dengan kita mengajarkan Al-Quran, Allah akan berikan kembali ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Allah akan tambah lagi. Setiap kali kita memberi, setiap kali kita berbagi apa yang telah Allah berikan ilmu kepada kita semuanya, maka Allah juga akan berikan ilmu yang baru kepada kita. Kita akan tumbuh, kita akan berkembang manakala kita bisa memberikan kepada orang lain. Ya, semoga kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengajarkan Al-Quran terutama untuk karib kerabat kita. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di antara manusia terbaik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritahukan kepada kita semuanya adalah manusia yang ketika ia berhutang, ya. Nah ini masalah hutang ini penting banget ya. Maka dia cepat dalam membayar hutangnya. Tidak menunda-nunda atau pura-pura lupa untuk membayar hutang. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, dan ini hadisnya sahih. Kata beliau, ya, disebutkan yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairukum ahsanuhum qada. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayarkan hutang. Ya, di zaman kita sekarang ini teman-teman, zaman sudah terbalik-balik. Ada orang yang ingin berbuat kebaikan, ya, membayarkan atau memberikan hutang kepada orang lain. Ya. Dan orang yang diberikan pinjaman, ya, tidak tahu diri, sudah ada kemampuan untuk bisa membayar hutang, tapi ditunda-tunda, pura-pura lupa untuk membayarkan hutang. Ya. Bahkan mungkin dia membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, tapi dia inginkan. Ya. Tidak diprioritaskan untuk membayar hutang. Bahkan kalau zaman sekarang orang yang memberikan hutang itu yang harus akhirnya mengingatkan. Ya, subhanallah. Padahal jelas hadisnya kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, maka ketika ada hutang, bayarkan secepatnya kalau sudah ada. Jangan ditunda-tunda. Subhanallah teman-teman. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijauhkan dari yang namanya hutang.
jangan dibiasakan berhutang. Ya. Dan kita katakan juga kepada anak-anak kita, nak, jangan biasakan berhutang. Sampai saya itu ingat sebuah kejadian di mana ketika itu anak saya punya teman. Jadi temannya itu mengatakan kepada anak saya, waktu itu jualan apa ya, ada jualan-jualan market day itu ya, ya nak ya. Terus ini bawa aja dulu katanya ya, bawa aja dulu. Nanti besok uangnya. Anak saya enggak mau. Kemudian sampai rumah cerita, Umi, tadi tuh saya ditawarin suruh bawa dulu barangnya. Kan katanya enggak boleh kan, Mi. Jadi saya enggak mau ambil. Saya katakan, iya betul. Enggak usah kita itu mengambil atau berhutang sesuatu yang memang kita tidak butuhkan. Ya. Karena yang namanya hutang itu teman-teman, subhanallah, kalau sudah kita mulai dari hal yang kecil, nanti lama-kelamaan keenaan, lama-kelamaan berhutang, terus berhutang dengan jumlah yang besar, dan lupa untuk mengembalikannya. Ya. Sekali lagi, manusia yang terbaik adalah manusia yang cepat dalam membayarkan hutang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya, jika saat ini memiliki hutang, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk cepat melunasinya. Jika kita hari ini tidak memiliki hutang, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini merupakan keutamaan atau rizki dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati selebar-lebarnya bagi siapapun yang hari ini berhutang kepada teman-teman semuanya untuk cepat membayarkan hutangnya. Taib. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saudariku yang dimuliakan oleh Allah, di antara manusia terbaik yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah beritahukan kepada kita semuanya, ya, adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang paling baik akhlaknya. Subhanallah, perkara akhlak ini teman-teman adalah perkara yang sungguh harus kita perhatikan dengan betul. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika diutus oleh Allah Azza wa Jalla, maka beliau diutus untuk memperbaiki akhlak umat, ya, memperbaiki akhlak manusia. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semuanya, kata beliau, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Khairukum islaman uhasinukum akhlaqan. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan akhlak yang mulia ini adalah cerminan dari keimanan seseorang. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, ya, kalau orang itu imannya baik, maka akhlaknya akan terpancar di dalam kehidupannya. Bahkan Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan tentang akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Ya, kalau kita pengen menjadi manusia yang terbaik, harus punya akhlak yang baik. Hasan Al-Basri pernah menjelaskan, di antara akhlak yang baik, ya, kalau kita pengen punya akhlak yang baik, yang pertama adalah kaful adza, tidak mengganggu. Jadi kita nih, teman-teman, jangan pernah, ya, mengganggu atau memberikan gangguan kepada orang lain. Ya. Dan akhlak yang baik, kata Hasan Al-Basri, adalah badlun nadza, suka menolong, ya, membantu saudara kita dengan apa yang kita bisa, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Karena sejatinya ketika kita membantu saudara kita, maka kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu kembali kepada kita. Allah akan memudahkan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Allah yang akan membantu kita. Kalau kita ingin dimudahkan di setiap urusan kita, maka mudahkanlah urusan orang lain. Ya, niscaya Allah akan mudahkan semua urusan kita. Ya. Kalau kita ingin di semua permasalahan kita diberikan solusi oleh Allah Azza wa Jalla, sering tolong manusia, sering tolong orang lain. Allah berikan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Itu kuncinya. Ya. Dan kata Hasan Al-Basri, di antara akhlak yang baik adalah berwajah ceria. Ya. Talaqatul wajh. Subhanallah.
kita kalau misalnya hidup ya teman-teman, atau punya teman, teman kita itu wajahnya tuh sumringah, apa ya sumringah ini? Jadi enak dipandang. Kita kalau ketemu nih, dia tuh kalau kita berjumpa dengan teman kita itu wajahnya nggak ditekuk, wajahnya bukan wajah maghrib ya, bukan wajah yang cemberut, bukan. Tapi wajahnya tuh ceria, wajahnya tuh penuh dengan senyum. Maka kita yang subhanallah, kita yang berjumpa, kita yang ada di dekatnya, kita akan merasa nyaman, ya. Dan subhanallah, ternyata ketika kita memberikan senyuman untuk saudari kita, itu termasuk di antara sedekah yang bisa kita berikan, ya Masya Allah. Jadi dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, teman-teman, di antara yang paling banyak memasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, ya, di antara amalan yang banyak memasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, di antaranya adalah dengan bertakwa kepada Allah dan dengan memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Dan kita juga perlu nih teman-teman ya, berdoa, minta kepada Allah agar kita diberikan akhlak yang baik, agar kita menjadi manusia yang terbaik. Minta kepada Allah. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai akhlak yang baik ini. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dihafalkan, teman-teman, ditulis, dicatat, kita berdoa kepada Allah. Doanya adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang baik. Ihdini, itu tunjukkan. Karena Allah yang menunjukkan kita. Tidak ada yang bisa menunjukkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk dari sebuah amal kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada kita semuanya mana keburukan, mana kebaikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Wasrif anni sayyi'aha. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang tidak baik. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada yang mampu menjauhkan dariku selain engkau. Subhanallah. Kalau kita berdoa, teman-teman, berdoa ini ya, dibiasakan doa ini, maka Allah tuh akan tunjukkan kita, ini loh akhlak yang harus kamu lakukan. Ya, yang harus kamu lakukan, jujur, berani menolong orang, kemudian dia berteman dengan teman yang baik, ya itu semuanya akan Allah tunjukkan. Ya. Tersenyum, maka kita berdoa kepada Allah dengan doa ini. Dengan kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah agar Allah menunjukkan kita mana yang terbaik, mana yang terburuk. Ya. Dan kita diberikan kemampuan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Ya. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ya, di antara penjelasan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi manusia yang terbaik adalah manakala kita dimampukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa memberikan makan. Subhanallah. Subhanallah. Berbahagialah bagi siapapun Anda yang ada saat ini ketika Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan untuk bisa memberikan makan kepada sesama hamba Allah. Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kata beliau, khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian wahai manusia adalah orang yang memberikan makan, orang yang memberikan makanan. Kalau kita bisa setiap hari memberikan makanan, itu jauh lebih baik. Ya. Bukan hanya di hari-hari tertentu, setiap hari. Subhanallah. Dan perkara memberikan makanan ini, teman-teman, adalah perkara yang sangat-sangat mulia. Ya. Di mana hari ini banyak sekali di masa pandemi ini orang-orang yang untuk mencari sesuap nasi saja harus berjuang. Orang-orang yang dia tidak mau minta padahal tidak punya. Kita cari. Ya. Kalau bisa bukan hanya kita menunggu orang datang ke rumah kita, tapi kita cari orang-orang yang
kita lihat dia punya anak banyak, misalnya di masa pandemi ini, kepala keluarganya sudah tidak bekerja, di PHK, maka kita berikan makanan. Dan di antara memberi makan juga teman-teman, termasuk bukan hanya kepada fukoro ya, kepada kawan kita. Kepada kawan kita kalau bisa kita yang, kalau lagi kumpul kita yang traktir, bukan kita yang minta ditraktir. Nah ini kan mindset kita harus dirubah ya, bukan kita yang minta untuk diberikan makan, tapi kita yang memberikan makan. Berlomba-lombalah dalam memberikan makan. Apalagi kalau kita dimampukan oleh Allah untuk bisa memberikan makan kepada para penghafal Al-Quran misalnya. Subhanallah. Ini menjadi pahala, menjadi amal jariah. Bisa dibayangkan enggak? Makanan yang kita berikan kepada para penghafal Al-Quran dan dimakan oleh mereka. Mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala badannya untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa menghafal Al-Quran, maka setiap huruf yang mereka baca kita dapat pahalanya. Masya Allah. Dan perkara memberikan makan ini teman-teman adalah perkara yang sangat-sangat mulia. Maka kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Minta kepada Allah. Kalau hari ini belum dimampukan, minta kepada Allah agar dimampukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semuanya untuk bisa memberikan makan, karena sesungguhnya memberikan makanan kepada hamba Allah yang lain ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di antara manusia yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beritahukan kepada kita semuanya adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk yang lainnya. Subhanallah, teman-teman. Rasulullah SAW pernah memberitahukan kita, kata beliau, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sekarang kita coba untuk ngobrol dengan hati kita. Sekarang kita coba untuk ngobrol dengan diri kita masing-masing. Kelebihan apa yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Dan saya yakin, pasti Allah sudah berikan kepada teman-teman semuanya kelebihan yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Coba mulai gali lagi. Apa potensi yang Allah telah berikan kepada kita? Apa kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita? Kalau kita sudah menemukannya, maka kita berikan itu kepada orang lain. Subhanallah, ada yang Allah berikan ilmu, maka berikan ilmu tersebut kita ajarkan kepada orang lain dan kita menjadi orang yang bermanfaat. Ada yang Allah berikan harta, kita bagikan harta tersebut untuk orang lain, maka kita menjadi manusia yang bermanfaat. Ada yang Allah berikan dia kemampuan untuk mendesain misalnya, maka sebarkan, berikan kepada yang lain agar kita menjadi manusia yang bermanfaat. Ada yang kita itu diberikan potensi untuk bisa hobinya itu mengumpulkan orang untuk berbuat kebaikan ya. Jadi ada kan tipe ibu-ibu tuh yang dia itu bisa kalau misalnya woro-woro ya. Senangnya tuh woro-woro, ayo ini ada pengajian, siapa yang mau ikut? Ini ada proyek akhirat, siapa yang mau ikut? Kalau kita memang tipenya seperti itu, gunakan apa yang Allah berikan itu untuk bermanfaat untuk orang lain ya. Kalau kita tipenya orang yang suka menolong ya, senang berada di proyek-proyek sosial ya, maka kita bikin kegiatan-kegiatan, kita jadi orang yang menggerakkan ya untuk berbuat sosial dan kita dapat pahalanya, Masya Allah. Ada kalanya ya, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya Ustadzah Fakhriyah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Beliau bisa menjadi moderator atau MC ya, Masya Allah. Dengan berbagai bahasa, buka kelas-kelas ya, agar orang lain bisa belajar dari Ustadzah Fakhriyah, menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Ada ibu-ibu misalnya yang bisa menjahit, Allah berikan tuh kemampuan, kelebihan untuk bisa menjahit. Maka buka kelas-kelas menjahit, khususnya bagi para ibu-ibu, agar bisa menjahit. Dan tidak perlu lagi untuk menjahitkan bajunya, dijahit sendiri. Ya, Masya Allah. Ada ibu-ibu yang diberikan kemampuan oleh Allah kelebihan untuk bisa memasak. Ya, masakannya tuh enak gitu ya, Masya Allah. Jadi manusia yang bermanfaat. Ajarkan kepada yang lain. Ayo, saya mau mengajarkan resep yang saya punya. Ya. Tujuannya agar ibu-ibu bisa memasakkan masakan yang enak untuk suaminya masing-masing. Ya. Dan menjadi istri yang dicintai oleh suaminya. Berikan itu. Jadi menjadi manusia yang bermanfaat itu teman-teman. Itu adalah sesuatu yang mudah.
Tinggal kita mau atau tidak bergerak. Kita mau tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Ada banyak ya manusia, hamba Allah yang telah Allah berikan banyak kelebihan. Tapi dia nggak mau memberikan kepada yang lain. Dia nggak mau memberikan manfaat sedikit pun kepada orang lain. Ingatlah wahai saudariku, jadilah diri kita masing-masing. Dan ini nasihat terutama untuk diri saya. Menjadi orang yang ketiadaan kita nanti itu dirindukan oleh banyak orang. Dan tidaklah orang lain merindukan kita semuanya kecuali kita telah memberikan manfaat untuk orang lain. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita semuanya untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain dengan sebanyak-banyak manfaat, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian di antara manusia terbaik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jelaskan adalah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang. Tapi bukan hanya panjang usia yang Allah berikan, tetapi Allah juga berikan kepadanya kemampuan untuk berbuat amal salih. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ketika ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dia bertanya, man khairun nas, siapakah sebaik-baik manusia? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata beliau, man tala wa hasuna amaluh, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bukan orang yang panjang umurnya banyak maksiatnya, bukan orang yang panjang umurnya banyak dosanya, bukan semakin tua semakin menjadi-jadi bermaksiatnya, bukan. Semakin tua semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin sepuh, semakin lansia, semakin menjadi pribadi yang salihah, semakin menjadi pribadi yang bermanfaat, semakin menjadi pribadi yang gemar duduk di majlis ilmu, semakin menjadi pribadi yang banyak banyak memberikan ya, kasih sayangnya untuk orang-orang lain di sekitarnya. Itu manusia-manusia yang terbaik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Maka barang siapa di antara teman-teman yang saat ini diberikan usia yang panjang, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan taufik untuk bisa dimampukan beramal saleh yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dan ini penting, teman-teman. Kemudian di antara manusia yang terbaik ya, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah beritahukan adalah seorang suami atau seorang kepala rumah tangga yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, Rasulullah SAW pernah memberitahukan ini dengan sabda beliau, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Bisa nih teman-teman, habis kajian teman-teman sambil berbincang santai dengan pasangannya masing-masing ya. Teman-teman bilang tadi di antara materi kajian itu, wahai pangeranku belahan jiwaku, bilang ke suaminya ya. Di antara materi kajian yang saya dapatkan di sore hari ini, kalau Denver ya, itu katanya kalau ingin ya cintaku menjadi manusia yang terbaik, jadi suami yang terbaik untuk keluarganya. Ya, Masya Allah. Tapi ketika nasihatin suami itu, teman-teman, nasihatilah dengan penuh hikmah. Karena sejatinya yang namanya kepala rumah tangga itu biasanya belum mau kalau dinasihati oleh bawahannya, oleh istrinya apalagi ya. Jadi sebelum menasihati suami kita, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta agar Allah membukakan pintu hati suami kita, ya. Karena Allah yang maha membolak-balikan hati suami kita, baru kemudian kita berbincang dengan santai tanpa menggurui ya suami kita ngobrol bareng. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati suami kita untuk menjadi suami yang paling baik ya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarga besarnya. Dan ini merupakan nikmat ya dari Allah Azza wa Jalla kalau saat ini teman-teman diberikan suami yang saleh, suami yang sayang kepada keluarganya. Ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri.